Saat makan malam, mertuaku tiba-tiba tertawa menghina. Gimana rasanya jadi miskin dan jadi menantu gagal? Semua orang terdiam. Aku menatapnya tenang lalu berkata, "Sekarang coba rasakan. Bagaimana rasanya kehilangan ATM berjalan?" Malam itu juga, Ki batalkan transferan 50 jutanya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hujan turun pelan sore itu, menyisakan bau tanah basah yang menyusup hingga ke teras rumah besar bercat krem pucat milik keluarga Faris. Vita berdiri di depan pintu, jemarinya menggenggam tas kain lusuh yang warnanya sudah pudar. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang menyiapkan diri untuk medan perang. Rumah ini megah. Pilar-pilar tinggi, lantai marmer yang dingin, lampu gantung berkilau. Semua terasa asing bagi Vita, dan sekaligus mengintimidasi. Setiap kali melangkah masuk, ada rasa kecil yang menyelinap ke dadanya, rasa bahwa ia tidak pantas berada di sini. Berdiri saja di situ. Suara itu tajam, dingin, penuh penilaian. Vita menoleh. Ibu Wati berdiri di ruang tengah, mengenakan daster mahal dengan perhiasan emas berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Tatapannya menyapu Vita dari ujung rambut sampai ujung sandal jepitnya. Perlahan, menghina. "Masuk, Bu," kata Vita pelan, sopan, menunduk. Ibu Wati mendengus. "Kamu tahu tidak, lantai ini baru dipel? Kalau kotor lagi karena sandal murahanmu itu, kamu yang bersihkan." Darah Vita terasa naik ke wajahnya. Namun ia menahan diri. Ia melepas sandal dengan hati-hati, menatanya rapi di sudut. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. Faris belum pulang. Seperti biasa. "Masak apa hari ini?" tanya Ibu Wati sambil duduk di sofa empuk. "Sayur sop dan tempe goreng, Bu." Faris suka. "Tempe lagi?" potong Ibu Wati keras. "Anakku itu sekarang sudah orang kantor. Rekan-rekannya makan di restoran mahal. Kamu mau bikin dia malu dengan makanan kampung seperti ini?" Kata kampung itu menusuk dalam. Vita mengepalkan tangan di balik rok panjangnya. "Maaf, Bu. Besok saya." "Besok? Kamu selalu begitu." Ibu Wati berdiri, suaranya meninggi. Dari dulu hidup susah, menikah juga tidak membawa perubahan. Perempuan itu harusnya jadi kebanggaan suami, bukan beban. Kalimat itu membuat dada Vita sesak. Ia menunduk lebih dalam, menahan getaran di tenggorokannya. Ia ingin berkata bahwa justru dialah yang bekerja sampai larut malam. Bahwa uang belanja yang selalu dianggap kurang, itu berasal dari keringatnya. Bahwa cicilan rumah, listrik, bahkan perhiasan emas di leher Ibu Wati, bukan dari gaji Faris. Namun ia diam. Karena cinta. Karena pernikahan. Karena ia masih berharap Faris akan membelanya, suatu hari nanti. Malam itu, saat Faris akhirnya pulang, jasnya rapi, wajahnya lelah tapi puas. "Kamu dari mana?" tanya Vita lembut. "Rapat. Penting." Faris melepas dasinya. Ibu marah lagi. Vita tersenyum kecil. "Tidak apa-apa." Faris mengangguk, seolah itu jawaban yang cukup. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak pernah. Di kamar, Vita duduk di tepi ranjang. Dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan amplop coklat berisi slip transfer. Angka-angka tercetak rapi, jumlah besar, sangat besar. Ia menatapnya lama. "Sedikit lagi," bisiknya pada diri sendiri. "Sedikit lagi." Di luar kamar, tawa Ibu Wati terdengar saat menelepon seseorang, membicarakan rencana belanja baru. Vita memejamkan mata. Ada sesuatu yang retak, pelan, nyaris tak terdengar. Dan ia tidak tahu, atau mungkin sudah tahu, bahwa retakan itu kelak akan menjelma menjadi ledakan yang mengguncang seluruh keluarga ini. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 9 malam ketika Vita akhirnya melangkah masuk ke rumah. Kakinya terasa berat. Bukan karena jarak,
melainkan karena kelelahan yang sudah menumpuk sejak pagi, sejak sebelum matahari bahkan sempat menyapa. Ia menutup pintu perlahan. Namun tetap saja, baru pulang? Suara Ibu Wati memecah kesunyian. Tajam, penuh kecurigaan. Vita terhenti. Tas kain lusuhnya masih menggantung di bahu. Ia menarik napas, lalu berjalan ke ruang tengah. Ibu Wati duduk dengan tangan bersedekap, menatapnya seperti hakim yang menunggu terdakwa membuka mulut. Maaf, Bu, tadi. Perempuan menikah itu tahu waktu, potong Ibu Wati keras. Bukan keluyuran sampai malam. Kamu pikir ini rumah orang tuamu yang reot itu? Kata reot lagi. Selalu itu. Seolah kemiskinan adalah dosa yang diwariskan dan tak bisa ditebus. Aku kerja, Bu, jawab Vita pelan. Suaranya tidak bergetar, tapi dadanya berdenyut. Kerja? Ibu Wati tertawa sinis. Kerja apa? Pegawai rendahan dengan gaji receh? Sampai malam pula. Jangan-jangan, kamu cari tambahan lain, ya? Kalimat itu seperti tamparan. Vita membeku. Matanya menatap lantai marmer yang dingin. Ia ingin membela diri. Ingin berteriak bahwa 1 jam lalu ia baru keluar dari gedung tinggi berlapis kaca, bukan warung pinggir jalan. Bahwa ia baru saja menandatangani kontrak bernilai ratusan juta. Bahwa gaji receh itu hanya cerita yang sengaja ia pelihara. Namun lagi-lagi, ia diam. Aku capek, Bu. Mau istirahat, ucapnya akhirnya. Capek? Suara Ibu Wati meninggi. Anakku itu yang capek. Pulang malam, cari nama baik, cari masa depan. Kamu, tinggal ikut saja. Vita menelan ludah. Ia melangkah menuju kamar, melewati Faris yang baru keluar dari kamar mandi. Rambut Faris basah, wajahnya segar. Kamu kenapa? Tanya Faris sekilas. Tidak apa-apa, jawab Vita, seperti biasa. Dan seperti biasa pula, Faris tidak bertanya lebih jauh. Pagi berikutnya, Vita bangun lebih awal. Jauh lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia memasak, menyapu, mencuci, lalu bersiap pergi dengan pakaian sederhana yang selalu sama modelnya. Rok panjang polos, blus murah, rambut diikat rapi. Di cermin, ia menatap dirinya sendiri. Kalau mereka tahu, ia menggeleng. Tidak sekarang. Di luar rumah, ia menaiki ojek daring menuju pusat kota. Gedung tempat ia bekerja menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari pagi. Kontras dengan penampilannya. Satpam menyapanya hormat. Pagi, Bu Vita. Vita tersenyum tipis. Pagi. Di lantai atas, ruangannya luas. Bersih. Meja kayu mahal. Laptop canggih. Disinilah Vita menjadi dirinya yang lain. Perempuan cerdas, tegas, penuh perhitungan. Laporan keuangan sudah siap, kata asistennya. Bagus. Kirim ke klien hari ini, jawab Vita lugas. Tak ada keraguan di suaranya. Tak ada kerendahan. Di sini, orang mendengarkannya. Siang itu, ponsel Vita bergetar. Nama Ibu Wati muncul di layar. Ia menghela napas, lalu mengangkat. Ya, Bu. Transfer uang bulanan belum masuk. Suara di seberang terdengar kesal. Kamu mau bikin aku malu di arisan? Vita memejamkan mata. Maaf, Bu. Nanti sore saya kirim. Jangan nanti. Sekarang. Aku mau beli tas baru. Yang kemarin katanya diskon sudah habis. Vita menggigit bibir. Baik. Telepon ditutup sepihak. Ia membuka aplikasi perbankan. Jemarinya bergerak cepat. Angka berpindah. Jumlah besar. Tanpa jeda. Tanpa terima kasih. Anakku itu menafkahi kami dengan baik. Itu yang selalu Ibu Wati ceritakan pada tetangga. Vita tertawa pahit. Malamnya, ia pulang lebih larut. Faris sudah tidur. Di meja makan, ada sisa makanan dingin. Tidak ada yang menunggunya. Tidak ada yang bertanya apakah ia sudah makan. Di kamar, Vita duduk dan membuka laptop kecilnya. Ia membuka folder tersembunyi. Di dalamnya, bukti transfer, slip pembayaran, catatan tanggal, jumlah, nama penerima.
Semua rapi. Semua lengkap. Ia menatap layar lama sekali. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih semata, melainkan karena lelah yang akhirnya menemukan jalannya. "Aku sampai kapan begini?" bisiknya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ibu Wati berdiri di sana, wajahnya keras. "Kamu jangan pikir karena Faris sudah naik jabatan, kamu boleh seenaknya," katanya tajam. "Ingat diri, kamu ini siapa?" Vita berdiri perlahan. Dadanya naik turun. "Saya istri Faris, Bu," jawabnya pelan, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ibu Wati mendengus. "Istri miskin." Kalimat itu jatuh, dan untuk pertama kalinya, Vita tidak langsung menunduk. Ia menatap balik. Diam. Tegak. Ibu Wati terdiam sesaat, lalu membalikkan badan, pergi dengan kesal. Pintu ditutup keras. Vita berdiri sendirian. Tangannya mengepal. Matanya basah, tapi tatapannya tidak lagi rapuh. Di dalam dadanya, sebuah keputusan mulai tumbuh. Belum utuh. Belum diucapkan. Tapi nyata. Mungkin, sudah waktunya mereka tahu, pikirnya. Tapi belum sekarang. Ia kembali duduk, menyimpan laptopnya, dan menatap langit malam dari jendela kamar. Di luar, hujan turun pelan. Sama seperti malam pertama ia datang ke rumah ini. Namun kali ini, Vita tidak lagi merasa sekecil dulu. Hari Minggu selalu menjadi hari yang paling dibenci Vita. Bukan karena ia lelah bekerja, bukan pula karena ia ingin beristirahat lebih lama. Hari Minggu berarti satu hal, makan bersama keluarga besar Faris. Sebuah ritual yang katanya mempererat hubungan, namun bagi Vita, justru menjadi panggung penghinaan yang tak pernah ditutup tirainya. Pagi itu, Vita bangun lebih awal. Seperti biasa, ia memasak dengan hati-hati, memilih bahan seadanya, menyusunnya dengan rapi. Ia tahu apapun yang ia buat akan selalu salah di mata mereka. Terlalu sederhana, terlalu kampung, terlalu murah. Namun ia tetap berusaha. Di ruang tamu, Faris duduk sambil memainkan ponselnya. "Hari ini keluarga besar datang," katanya tanpa menoleh. "Ibu minta kamu masak yang enak." Vita tersenyum tipis. "Baik." Tidak ada kata tolong. Tidak ada terima kasih. Vita sudah terbiasa. Menjelang siang, rumah mulai ramai. Tawa, suara sepatu mahal di lantai marmer, parfum menyengat yang membuat kepala Vita sedikit pening. Satu persatu saudara Faris datang. Dina, adik perempuan Faris yang selalu tampil modis, Rian, adik laki-laki yang gemar pamer jam tangan mahal, serta beberapa kerabat lain. Ini masakannya." Dina melongok ke dapur. Bibirnya melengkung mengejek. "Kok baunya biasa banget?" Vita tersenyum kecil. "Silakan dicoba." Aku takut kolesterol," sahut Dina cepat. "Biasanya aku makan di kafe." Rian tertawa. "Iya, selera kita beda, Fit." "Beda." Selalu kata itu. Seolah Vita berasal dari dunia lain yang kotor dan rendah. Mereka duduk di meja makan panjang. Ibu Wati di ujung meja, seperti ratu yang siap menilai segalanya. Vita menuang nasi, menyajikan lauk satu persatu. "Hah?" Ibu Wati menatap piringnya. "Cuma ini?" Vita mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ibu Wati meletakkan sendoknya dengan keras. "Kamu tahu tidak harga bahan makanan sekarang mahal? Faris kerja mati-matian, kamu malah pelit." Kalimat itu membuat semua mata tertuju pada Vita. Faris berdehem. "Sudah, Bu." "Tidak," potong Ibu Wati. "Aku bicara supaya dia tahu diri." Vita menunduk. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar, namun ia menahannya di bawah meja. Dina tersenyum sinis. "Maklum, Bu, dari dulu hidup pas-pasan. Mana paham jamuan keluarga besar." Rian menimpali, tertawa kecil. "Iya, tapi heran juga ya, Kak Faris bisa naik karir cepat. Padahal istrinya, ya begitu." Kalimat itu seperti pisau. Tajam. Diselipkan perlahan, namun mematikan. Vita menatap piringnya. Nasi terasa hambar di lidah.
Udara di ruang makan menjadi berat. Ngomong-ngomong, lanjut Dina, pura-pura santai, tas baru mama bagus banget. Harganya pasti mahal. Ibu Wati tersenyum bangga. Iya dong. Anak laki-laki mama sekarang sukses. Vita hampir tertawa. Tapi yang keluar justru rasa sesak. Anak laki-laki mama? Padahal transfer uang itu keluar dari rekening atas nama Vita. Faris tersenyum kecil, dadanya mengembang. Ia tidak tahu. Atau mungkin, tidak mau tahu. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tamu. Obrolan berlanjut. Tentang liburan, tentang barang baru, tentang gaya hidup. Vita duduk di sudut, seperti bayangan. Fit, panggil Rian tiba-tiba. Kamu kerja apa sih sekarang? Vita terkejut. Semua mata kembali tertuju padanya. Aku, kerja kantoran, jawabnya pelan. Kantoran? Dina menyeringai. Kantor apa? Jangan-jangan cuma admin, ya? Tawa kecil terdengar. Tidak keras, tidak frontal, tapi cukup untuk merobek harga diri. Vita menarik napas. Kali ini, ia mengangkat kepala. Perusahaanku di pusat kota, katanya tenang. Pusat kota? Dina mengangkat alis. Hebat dong. Tapi kok bajumu begitu? Ibu Wati ikut tertawa kecil. Iya, perempuan kalau sukses itu kelihatan dari penampilannya. Kamu itu tidak mencerminkan apa-apa. Sunyi sejenak. Vita memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang hidup nyaman dari uangnya. Wajah-wajah yang menghinanya tanpa rasa bersalah. Sesuatu berdenyut di kepalanya. Marah, perih, lelah. Saya nyaman begini, Bu, ucap Vita pelan, tapi tegas. Ibu Wati tertegun. Apa? Saya bilang, saya nyaman, ulang Vita. Matanya menatap lurus. Ruang tamu hening. Faris menoleh cepat. Dina dan Rian saling pandang. Ibu Wati tertawa kaku. Kurang ajar. Kamu belajar melawan sekarang? Vita berdiri. Tangannya sedikit gemetar, namun suaranya stabil. Saya tidak melawan. Saya hanya capek diremehkan. Capek? Suara Ibu Wati meninggi. Perempuan seperti kamu tidak pantas capek. Hidupmu saja numpang. Kata itu, numpang, jatuh seperti palu. Faris berdiri. Bu, sudah cukup. Tidak, teriak Ibu Wati. Aku bicara fakta. Air mata Vita akhirnya jatuh. 1, 2. Namun ia tidak terisak. Tidak pula berlari pergi. Ia menghapus air matanya, menatap Ibu Wati dengan mata merah namun penuh keberanian. Baik, Bu, katanya pelan. Kalau memang saya numpang. Ia berhenti sejenak. Menelan ludah. Suatu hari nanti, saya akan berhenti. Semua terdiam. Vita berjalan menuju kamar. Pintu tertutup pelan, tapi keputusan di baliknya terasa bergema. Di dalam kamar, Vita duduk di lantai. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Namun di balik semua itu, ada tekad yang akhirnya mengeras. Ia membuka ponsel. Membuka folder bukti keuangan. Menatap daftar transfer yang panjang. Sedikit lagi, bisiknya dengan suara serak. Sedikit lagi, dan semuanya selesai. Di luar kamar, suara Ibu Wati masih terdengar menggerutu. Dina tertawa kecil. Faris terdiam, bingung, tidak tahu harus berpihak kemana. Dan tanpa mereka sadari, perempuan yang mereka hina sedang menghitung hari untuk menghancurkan kebohongan mereka sendiri. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Tidak ada hujan. Tidak ada angin. Namun rumah itu terasa pengap, seolah dinding-dindingnya menyimpan semua kata kasar yang diucapkan siang tadi. Vita duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Lampu kamar redup. Matanya sembab, namun air mata sudah tak lagi jatuh. Yang tersisa hanyalah rasa nyeri yang menetap di dada, konstan, menekan, dan melelahkan. Pintu kamar terbuka perlahan. Faris masuk tanpa suara. Wajahnya tegang. Tidak marah, tapi juga tidak lembut. Ia menutup pintu, lalu berdiri beberapa langkah dari Vita. Kamu keterlaluan hari ini, katanya akhirnya.
Kalimat itu membuat Vita mengangkat kepala perlahan. Keterlaluan, ulangnya lirih. Kamu mempermalukan ibu di depan keluarga, lanjut Faris. Apapun masalahnya, kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Vita tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Lalu, aku seharusnya bagaimana? Tanyanya pelan. Diam seperti biasa? Menunduk? Pura-pura tidak sakit hati? Faris menghela napas, mengusap wajahnya. Kamu tahu sifat ibu. Kamu harus mengalah. Mengalah. Kata itu lagi. Vita berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar, namun ia memaksa dirinya tegak. Berapa lama lagi aku harus mengalah? Faris? Suaranya naik sedikit. Sampai aku benar-benar hilang. Faris terdiam. Matanya menatap lantai. Aku capek. Lanjut Vita. Aku manusia, bukan karpet yang bisa diinjak kapan saja. Kamu berlebihan. Faris meninggikan suara. Aku kerja keras untuk keluarga ini. Kalimat itu menghantam keras. Vita menatapnya lurus. Lama. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, antara marah dan kecewa. Kerja keras? Ucapnya pelan, terlalu pelan untuk sebuah pertengkaran. Iya, kamu kerja keras. Nada itu membuat Faris mengangkat kepala. Ada sesuatu yang aneh. Seolah Vita menahan kalimat lain, yang tidak ia lanjutkan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Tanya Faris curiga. Kamu berubah. Vita mengalihkan pandangan. Mungkin aku hanya lelah berpura-pura. Faris mendengus. Berpura-pura apa? Vita tidak menjawab. Ia kembali duduk, membelakangi Faris. Percakapan itu menggantung, dan justru karena itulah, retaknya terasa semakin lebar. Beberapa hari berlalu. Rumah itu kembali ke rutinitas semu. Namun ada jarak yang kini tak lagi bisa ditutupi. Faris mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tagihan listrik yang selalu dibayar tepat waktu. Cicilan kendaraan yang tidak pernah telat. Transfer ke rekening ibunya yang selalu masuk. Bahkan saat gajinya sendiri sedang seret. Suatu malam, Faris duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar ponsel. Ia membuka mutasi rekeningnya sendiri. Alisnya berkerut. Tidak mungkin, gumamnya. Ia menghitung ulang. Gajinya tidak cukup untuk semua pengeluaran itu. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar menghitung. Semua terasa aman. Terlalu aman. Ia keluar kamar, mencari Vita. Perempuan itu sedang melipat pakaian di kamar lain. Vita, panggilnya. Iya, jawab Vita tanpa menoleh. Kamu pernah pinjam uang? Tanya Faris tiba-tiba. Tangan Vita berhenti sesaat, lalu kembali bergerak. Tidak. Kamu yakin? Faris mendekat. Aku merasa ada yang tidak beres. Vita menutup lemari perlahan. Menoleh. Wajahnya datar. Kenapa baru sekarang kamu merasa begitu? Tanyanya balik. Faris terdiam. Maksudmu apa? Tidak apa-apa, jawab Vita singkat. Mungkin kamu cuma capek. Ia berlalu meninggalkan Faris sendirian, dengan kecurigaan yang belum punya bentuk, namun sudah mulai bernapas. Sore itu, Vita berada di kantornya. Ruangan sunyi, lampu putih terang. Di hadapannya, tumpukan berkas dan laptop terbuka. Ia membuka folder rahasia itu lagi. Menatapnya lama. Bukti-bukti yang selama ini ia simpan bukan lagi sekadar pengaman. Kini, itu adalah senjata. Asistennya mengetuk pintu. Bu Vita, klien minta konfirmasi transfer terakhir. Vita mengangguk. Kirimkan. Seperti biasa. Setelah asistennya pergi, Vita bersandar di kursi. Matanya terpejam. Ia mengingat kata-kata Faris. Nada suaranya. Tuduhannya yang terselubung. Kalau nanti kamu tahu, bisiknya, kamu akan berdiri di mana? Faris? Ponselnya bergetar. Pesan dari Ibu Wati. Vita, uang bulanan bulan depan harus ditambah. Mama mau renovasi dapur. Vita menatap layar lama sekali. Tidak langsung menjawab. Biasanya, ia akan langsung mentransfer. Tanpa tanya. Tanpa menawar. Namun kali ini, ia mengetik pelan. Baik, Bu.
Kita bicarakan nanti. Ibu Wati membalas cepat. Bicarakan apa? Tinggal transfer saja. Vita mematikan layar. Napasnya berat, tapi langkah batinnya semakin mantap. Malam itu, Faris pulang lebih awal. Ia melihat Vita duduk di meja makan, hanya dengan segelas air. "Kamu belum makan?" tanya Faris. "Belum lapar," jawab Vita. Faris duduk di seberangnya, menatap istrinya lekat-lekat. "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Vita mengangkat mata. Tatapan mereka bertemu. "Lama. Apa kamu benar-benar ingin tahu?" tanya Vita pelan. Faris terdiam. Ada keraguan. Ada rasa takut yang samar. "Aku suamimu," katanya akhirnya. "Aku berhak tahu." Vita tersenyum kecil. Senyum yang tidak hangat, tidak pahit, hanya tegas. "Kalau begitu," katanya perlahan, "bersiaplah." Faris mengernyit. "Bersiap untuk apa?" Vita berdiri, mengambil tas kain lusuhnya, mengeluarkan satu map tipis. Belum dibuka, belum diperlihatkan. "Untuk kebenaran," ucapnya pelan. Ia menyimpan kembali map itu. Menatap Faris 1 detik lebih lama, lalu berjalan menuju kamar. Faris terpaku. Jantungnya berdegup tidak karuan. Di dalam kamar, Vita mengunci pintu. Bersandar di baliknya. Napasnya bergetar. "Sebentar lagi," bisiknya pada dirinya sendiri. "Sebentar lagi, semuanya akan runtuh." Di luar, Faris berdiri sendiri di ruang makan yang sunyi, dengan pertanyaan yang mulai berubah menjadi ketakutan. Dan tanpa ia sadari, peran dalam rumah tangga itu sedang bergeser, perlahan namun pasti. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena suara atau cahaya, melainkan karena kecurigaan yang kini menggantung di udara, tipis namun mencekik. Faris duduk di ruang tamu, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya penuh. Sejak malam itu, kata-kata Vita terus terngiang di kepalanya. "Bersiaplah untuk kebenaran." Kebenaran apa? Faris membuka laptopnya. Tangannya bergerak ragu, lalu mantap. Ia membuka folder keuangan pribadi, sesuatu yang jarang ia lakukan. Selama ini, ia percaya semuanya berjalan baik. Ia merasa cukup, merasa mapan. Namun angka-angka di layar mulai berbicara lain. Gajinya, bonusnya, pengeluaran rutin, cicilan, transfer bulanan ke ibunya, tambahan untuk Dina, bantuan untuk Rian. Faris menelan ludah. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia mengulang perhitungan, menghitung ulang. Sekali lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Uang itu tidak cukup. Jantung Faris berdegup lebih cepat. Telapak tangannya mulai dingin. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan. Setiap kali butuh uang, selalu ada. Setiap kali ibunya meminta tambahan, selalu terpenuhi. Ia menoleh ke arah kamar. Vita belum keluar. "Ini tidak masuk akal," bisiknya. Di kamar, Vita sedang duduk di depan cermin. Rambutnya terurai. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Ia tahu, waktu semakin dekat. Pintu diketuk. "Vita," suara Faris terdengar, lebih pelan dari biasanya. "Aku mau tanya sesuatu." Vita berdiri, membuka pintu. "Tanya apa?" Faris masuk, menutup pintu. Tatapannya menyelidik. "Selama ini, keuangan rumah tangga kita," katanya hati-hati. "Kamu yang pegang sebagian, kan?" Vita mengangguk kecil. "Iya." "Kamu pernah pakai tabungan pribadimu?" Faris menatapnya tajam. Detik itu terasa panjang. Vita bisa saja berbohong, menunda. Tapi ia memilih diam. Diamnya Vita adalah jawaban. Faris menarik napas panjang. "Berapa?" Vita mengangkat wajah. "Berapa apa?" "Berapa yang kamu keluarkan?" Suara Faris mulai bergetar. Vita tersenyum kecil. Senyum yang membuat Faris justru semakin gelisah. "Cukup banyak," jawabnya pelan. Faris mundur setapak. "Untuk apa?" "Untuk keluarga kita,"
jawab Vita tanpa ragu. Keluarga. Kata itu terdengar ironis. Faris menggeleng. Tidak mungkin. Kamu kerja apa sih sampai punya uang sebanyak itu? Vita menatapnya. Lama. Kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu menghantam keras. Faris membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia memang tidak pernah bertanya. Ia terlalu sibuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku harus ke kantor, katanya akhirnya, terburu-buru. Kita bicara nanti. Vita mengangguk. Baik. Saat Faris keluar, Vita menghembuskan napas panjang. Tangannya gemetar sedikit, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, retakan itu kini sudah menganga. Siang hari, rumah kembali ramai. Dina datang dengan wajah masam, diikuti Rian. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara keras. Mama kesel sekali, kata Dina sambil menyilangkan kaki. Katanya transfer bulan ini belum masuk penuh. Vita keluar dari dapur, membawa minuman. Ada yang bisa saya bantu? Dina menoleh tajam. Justru itu. Kamu kenapa sih sekarang ribet soal uang? Vita meletakkan gelas perlahan. Ribet? Iya. Dina mendengus. Dari dulu juga kamu yang urus. Kenapa sekarang berubah? Vita menatap Dina lurus. Karena aku juga punya batas. Rian tertawa kecil. Batas? Kamu kan cuma istri Kak Faris. Kalimat itu membuat Vita tersenyum, kali ini tanpa kepahitan. Benar, katanya tenang. Aku istri Faris. Jadi? Dina menantang. Jadi aku tidak wajib membiayai hidup kalian. Sun. Rian dan Dina saling pandang. Ekspresi mereka berubah. Terkejut, lalu tersinggung. Kurang ajar. Dina berdiri. Kamu tahu tidak siapa kami? Vita menatapnya tanpa gentar. Aku tahu. Apa? Rian menyeringai sinis. Kalian orang-orang dewasa yang hidup dari uang orang lain. Jawab Vita datar. Itu tamparan. Dina menunjuk Vita. Kamu sombong karena Kak Faris sudah sukses. Vita menghela napas. Kalau begitu, kalian harus mulai bertanya dari mana kesuksesan itu berasal. Rian terdiam. Ada sesuatu di nada Vita yang membuatnya ragu. Terlalu yakin. Terlalu tenang. Omong kosong, kata Dina akhirnya. Mama tidak akan diam. Vita mengangguk kecil. Aku tahu. Sore menjelang malam, Ibu Wati datang dengan wajah murka. Kamu berani sekali sekarang, bentaknya begitu masuk rumah. Berani menahan uang? Vita berdiri di ruang tamu. Tidak menunduk. Tidak mundur. Saya tidak menahan, katanya pelan. Saya hanya ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, teriak Ibu Wati. Uang itu hak kami. Vita mengangkat alis. Hak? Berdasarkan apa, Bu? Ibu Wati tertegun sesaat. Berdasarkan gaji Faris? Potong Vita lembut. Atau berdasarkan kebiasaan? Wajah Ibu Wati memerah. Kamu lancang. Tidak, jawab Vita. Saya jujur. Faris masuk tepat saat itu. Tatapannya berpindah dari ibunya ke Vita. Tegang. Ada apa ini? Tanyanya. Ibu Wati langsung berbalik. Tanya istrimu. Dia sekarang pelit, menantang orang tua. Semua mata tertuju pada Vita. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah momen yang hampir tiba, namun belum sepenuhnya. Aku tidak pelit, kata Vita pelan. Aku hanya ingin semuanya jelas. Jelas apa? Bentak Ibu Wati. Jari Vita mengepal. Ia hampir membuka map itu. Hampir. Namun ia menahan diri. Waktunya belum sekarang, katanya lirih, namun cukup terdengar. Faris menatapnya tajam. Maksudmu? Vita menoleh ke arah Faris. Tatapan mereka bertemu. Ada peringatan di mata Vita. Percayalah, ucapnya. Kalau waktunya tiba, semua akan jelas. Ibu Wati tertawa sinis. Ancaman sekarang? Vita tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, tidak lagi terlihat kecil. Malam itu,
Faris tidak bisa tidur. Ia terbangun berkali-kali, memikirkan semua hal yang selama ini ia anggap biasa. Uang, kemudahan, ketaatan. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana jika selama ini aku berdiri di atas kebohongan? Di kamar sebelah, Vita duduk memeluk map tipis itu. Dadanya berdebar, namun pikirannya mantap. Sedikit lagi, bisiknya. Sedikit lagi, dan mereka tidak akan bisa lari. Undangan itu datang seperti vonis. Ibu Wati mengirim pesan singkat ke grup keluarga besar, kumpul keluarga hari ini. Penting. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pilihan untuk menolak. Dan seperti biasa, semua orang datang. Karena ketika Ibu Wati memanggil, itu bukan ajakan, melainkan perintah. Vita membaca pesan itu lama. Jarinya diam di atas layar. Napasnya terasa berat, namun langkah batinnya justru semakin mantap. Ia menutup ponsel, menoleh ke arah lemari, lalu membuka laci paling bawah. Map tipis itu ada di sana. Ia menyentuhnya pelan. Dingin. Nyata. Ini hari yang kau tunggu, bisiknya pada diri sendiri. Atau hari yang akan kau sesali. Ruang tamu rumah Ibu Wati penuh. Terlalu penuh. Kursi ditambah, suara bertumpuk, tawa kecil bercampur bisik-bisik. Dina datang lebih awal, mengenakan gaun mahal. Rian duduk santai, memutar kunci mobil di jarinya, mobil baru yang cicilannya belum pernah ia tanyakan sumbernya. Ketika Vita dan Faris masuk, percakapan meredup sesaat. Semua mata menoleh. Vita merasakan tatapan-tatapan itu menempel di kulitnya. Ada yang menilai, ada yang menunggu, ada pula yang berharap drama. Ibu Wati berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tersenyum, namun matanya keras. Bagus, semua sudah datang, katanya lantang. Aku ingin membicarakan satu hal yang menyangkut martabat keluarga ini. Faris menegakkan bahu. Vita berdiri di sampingnya, tenang, dengan tas kain lusuh di tangannya. Tas yang kali ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Belakangan, lanjut Ibu Wati, aku merasa ada yang berubah. Ada yang lupa diri. Ada yang lupa berterima kasih. Dina mengangguk-angguk setuju. Rian tersenyum miring. Ibu Wati menoleh ke arah Vita. Terutama kamu. Sun. Vita mengangkat kepala. Tatapannya tenang. Kamu menantu, kata Ibu Wati, suaranya meninggi. Seharusnya tahu posisi. Bukan malah menahan uang, menantang orang tua, dan membuat masalah di keluarga. Beberapa kerabat berbisik. Ada yang menghela napas. Ada yang tersenyum tipis, menikmati. Faris melirik Vita. Wajahnya tegang. Bu, mungkin kita bisa bicara baik-baik. Tidak, potong Ibu Wati. Ini harus jelas. Aku tidak mau keluarga ini dipermalukan oleh orang yang dari awal saja tidak membawa apa-apa. Kata-kata itu jatuh keras. Vita merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Namun ia tidak gemetar. Tidak lagi. Baik, Bu, ucapnya pelan. Kalau memang harus jelas, mari kita jelaskan. Ibu Wati terkejut. Dina menegakkan tubuh. Rian menghentikan permainannya. Kamu mau menjelaskan apa? Tanya Ibu Wati sinis. Vita melangkah maju satu langkah. Semua mata mengikuti. Selama ini, katanya tenang, ibu dan keluarga merasa hidup nyaman. Merasa semua kebutuhan tercukupi. Merasa Faris sangat berhasil. Faris menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Dan saya tidak menyangkal, lanjut Vita. Faris bekerja keras. Tapi, ada bagian dari cerita ini yang tidak pernah dibicarakan. Ibu Wati tertawa pendek. Cerita apa lagi? Jangan bertele-tele. Vita menghela napas. Ia merogoh tasnya, lalu berhenti. Belum, Bu, katanya, menatap Ibu Wati lurus. Ibu yakin ingin membuka semua ini, di depan semua orang. Tantangan itu membuat ruangan semakin sunyi. Ibu Wati mendengus. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Bagus, jawab Vita. Saya juga. Faris melangkah mendekat. Vita, apa yang kamu lakukan? Vita menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu.
Ada kesedihan di mata Vita, tapi juga keteguhan. Aku sedang berhenti menunduk, katanya lirih. Ibu Wati bertepuk tangan satu kali. Keras. Cukup. Kalau kamu tidak mau transfer uang bulan ini, katakan saja. Jangan bawa drama. Vita tersenyum kecil. Uang? Ia kembali menatap seluruh ruangan. Baik, katanya. Mari kita bicara soal uang. Dina menyeringai. Akhirnya mengaku juga. Vita mengangguk. Iya, aku akan mengaku. Faris terdiam. Wajahnya pucat. Selama ini, lanjut Vita, suaranya stabil, uang yang membiayai arisan ibu, tas-tas mewah Dina, cicilan mobil Rian, bahkan renovasi rumah ini. Ia berhenti sejenak. Ruangan terasa menahan napas. Tidak seluruhnya berasal dari gaji Faris. Riuh kecil pecah. Bisik-bisik. Mata membelalak. Ibu Wati tertawa keras. Omong kosong. Vita menoleh ke arahnya. Apakah ibu ingin saya sebutkan tanggal dan jumlahnya? Tawa itu terhenti. Dina berdiri. Kamu menuduh apa? Aku tidak menuduh, jawab Vita tenang. Aku menyatakan. Rian mengernyit. Kalau memang begitu, buktinya mana? Pertanyaan itu menggantung, dan justru itulah yang Vita tunggu. Ia merogoh tasnya lagi. Kali ini lebih dalam. Jemarinya menyentuh tepi map. Faris menahan napas. Vita. Vita menoleh padanya. Kamu ingin aku berhenti? Faris tidak menjawab. Keraguan di matanya adalah jawaban yang paling jujur. Vita menarik map itu keluar, lalu menahannya di dadanya. Belum, katanya pelan. Belum sekarang. Ruangan bergemuruh. Apa maksudmu? Bentak Ibu Wati. Vita menatap seluruh keluarga. Satu persatu. Wajah-wajah yang kini tak lagi percaya diri. Aku tidak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun, katanya. Aku datang untuk memastikan, saat kebenaran dibuka, tidak ada yang bisa menyangkal. Dina tertawa gugup. Sok dramatis. Vita tersenyum tipis. Anggap saja begitu. Ia menyimpan kembali map itu ke dalam tas. Gerakannya pelan, disengaja, seperti peringatan. Satu hal saja yang ingin aku sampaikan hari ini. Lanjutnya, aku tidak akan mentransfer uang lagi, sampai semua dibicarakan dengan jujur. Kurang ajar, teriak Ibu Wati. Vita menatapnya tanpa gentar. Itu hak saya. Faris akhirnya bersuara. Bu, mungkin kita memang harus bicara. Semua mata beralih ke Faris. Ibu Wati menatap anaknya dengan kaget. Kamu membelanya? Faris terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, katanya lirih. Kata kebenaran itu bergema. Vita melangkah mundur, berdiri di sisi Faris. Ia tidak menyentuhnya, tidak pula menjauh. Posisi yang menggantung, seperti rumah tangga mereka. Aku akan memberikan semua bukti, kata Vita akhirnya. Tapi tidak hari ini. Kenapa? Dina hampir berteriak. Karena hari ini, jawab Vita tenang, kalian belum siap. Ia membungkuk sopan, sikap yang dulu sering ia lakukan dengan takut, kini dilakukan dengan kendali. Kita akan bertemu lagi, katanya, dan saat itu, tidak akan ada tempat untuk lari. Vita berbalik, melangkah pergi. Tas kain lusuh itu kini terasa seperti senjata yang disarungkan. Di belakangnya, ruangan pecah oleh suara-suara, marah, panik, saling menyalahkan. Faris berdiri terpaku. Dunia yang ia kenal bergeser di bawah kakinya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Jika Vita berkata benar, maka seluruh hidup nyaman mereka berdiri di atas kebohongan yang ia biarkan. Rumah itu tidak pernah benar-benar tenang setelah hari pertemuan keluarga besar. Sejak saat itu, setiap sudut terasa menyimpan gema suara, teriakan, tudingan, dan bisik-bisik yang tidak pernah selesai. Vita tetap menjalani rutinitasnya, bangun pagi, bekerja, pulang malam. Namun kini, setiap langkahnya terasa lebih berat, bukan karena takut, melainkan karena waktu. Waktu yang ia tahu akan segera habis.
Di ruang tamu, Faris duduk menatap layar ponsel yang mati. Sudah berkali-kali ia membuka aplikasi perbankan, berkali-kali pula ia menutupnya. Seolah dengan menutup layar, angka-angka itu akan berhenti menghantui pikirannya. Namun tidak. Ia akhirnya membuka kembali mutasi rekening. Kali ini lebih teliti. Ia mencatat, menghitung, mengurangkan, menjumlahkan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tidak mungkin, uang itu terlalu besar, terlalu konsisten, terlalu rapi. Faris mengingat setiap kali ibunya meminta tambahan. Setiap kali Dina memamerkan barang baru. Setiap kali Rian mengganti kendaraan. Semua terjadi begitu saja, tanpa pernah benar-benar ia pertanyakan. Selama ini, gumamnya lirih. Aku tutup mata. Pintu kamar terbuka. Vita keluar dengan pakaian kerja sederhana. Wajahnya tenang, namun ada kelelahan yang tidak lagi ia sembunyikan. Kamu mau ke kantor? Tanya Faris. Iya, jawab Vita singkat. Faris berdiri. Tunggu. Vita berhenti melangkah. Aku ingin lihat buktinya, kata Faris pelan. Sebagian saja. Kalimat itu menggantung di udara. Bukan perintah. Bukan pula permintaan. Lebih seperti pengakuan bahwa Faris tidak sanggup lagi hidup dalam kabut. Vita menoleh. Menatap Faris lama. Ada kesedihan di matanya, kesedihan yang datang dari seseorang yang terlalu lama menunggu. Kalau aku tunjukkan, tanya Vita pelan, kamu siap menerima apapun yang kamu lihat? Faris mengangguk. Aku harus. Vita menarik napas panjang. Ia kembali masuk kamar, lalu keluar membawa map tipis itu. Tangannya sedikit gemetar, namun genggamannya mantap. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Sun. Vita membuka map perlahan. Mengeluarkan beberapa lembar kertas. Slip transfer. Rekap pengeluaran. Tanggal-tanggal yang berderet rapi. Ini, kata Vita, menunjuk lembar pertama, transfer bulanan ke rekening ibu. Selama bertahun-tahun. Faris menatap angka itu. Matanya membelalak. Ini, dari rekeningmu. Vita mengangguk. Yang ini, lanjut Vita, menggeser lembar berikutnya, untuk Dina. Tas, liburan, perawatan. Faris menelan ludah. Dan ini, suara Vita sedikit bergetar, cicilan mobil Rian. Kertas terakhir terletak di meja. Sunyi kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Faris menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya memburu. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Suaranya serak. Vita tersenyum pahit. Kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam pertahanan Faris. Aku kira, Faris terdiam. Aku kira aku cukup. Vita menatapnya. Aku juga dulu kira begitu. Mata Faris memerah. Ada rasa malu yang menyelinap, bukan karena miskin, melainkan karena lalai. Aku mau bicara dengan ibu, kata Faris akhirnya. Hari ini. Vita menggeleng pelan. Belum. Faris menatapnya. Kenapa? Karena kebenaran setengah-setengah hanya akan membuat mereka mencari kambing hitam, jawab Vita tenang. Dan kambing hitam itu, aku. Faris terdiam. Ia tahu, Vita benar. Sore itu, rumah kembali ramai. Ibu Wati datang dengan wajah tegang. Dina dan Rian mengikutinya. Aura mereka tidak lagi penuh percaya diri. Ada kegelisahan yang tak bisa ditutupi. Kamu panggil kami? Tanya Ibu Wati tajam. Faris berdiri. Aku. Ibu Wati menatap anaknya heran. Ada apa? Faris menarik napas dalam-dalam. Aku sudah melihat sebagian bukti. Wajah Ibu Wati berubah. Bukti apa? Bukti bahwa uang yang selama ini kita pakai, tidak semuanya dariku. Dina tertawa kaku. Kak, jangan termakan omongan dia. Faris menoleh. Aku melihat sendiri. Sun. Rian menggeser duduknya. Itu tidak membuktikan apa-apa. Vita melangkah maju. Benar, katanya pelan. Karena itu baru sebagian. Ibu Wati menunjuk Vita dengan gemetar. Kamu sengaja mengadu domba.
Vita menggeleng. Tidak, Bu. Saya berhenti menutupi. Kalau memang benar, bentak Dina, kenapa baru sekarang dibuka? Vita menatap Dina. Tatapannya dingin. Karena selama ini aku berharap, kalian berhenti sebelum aku terpaksa. Ibu Wati terdiam. Ada ketakutan yang akhirnya muncul di balik kemarahannya. Kamu mau apa? Tanya Ibu Wati lirih. Vita menghela napas. Aku mau kejujuran, pengakuan, dan penghentian. Penghentian apa? Penghentian kebiasaan hidup di atas uang orang lain, jawab Vita tegas. Rian berdiri. Kamu tidak berhak mengatur kami. Faris menoleh tajam. Cukup. Semua terdiam. Ini pertama kalinya Faris meninggikan suara pada keluarganya. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut, kata Faris. Aku tidak akan membiarkan istriku diinjak-injak. Ibu Wati menatap Faris dengan mata berkaca-kaca. Kamu memilih dia? Pertanyaan itu menusuk. Faris terdiam sejenak, lalu berkata, aku memilih kebenaran. Kata itu jatuh berat. Dina tertawa pahit. Jadi kamu percaya dia? Faris mengangguk. Ya. Ibu Wati mundur setapak, seolah kehilangan keseimbangan. Kamu durhaka. Vita menatap Faris. Ada campuran lega dan sedih di matanya. Ini bukan kemenangan. Ini adalah awal dari kehancuran lama. Aku akan buka semuanya, kata Vita akhirnya. Tapi bukan di sini. Semua menoleh. Ada tempat yang lebih tepat, lanjut Vita. Di depan orang-orang yang selama ini kalian banggakan. Tempat apa? Tanya Dina panik. Vita menatap mereka satu persatu. Acara keluarga besar minggu depan, jawabnya tenang. Sekaligus perayaan pencapaian Faris. Wajah Faris memucat. Vita. Aku tidak akan menghancurkanmu, kata Vita lembut. Aku akan menghancurkan kebohongan. Ibu Wati terduduk. Rian terdiam. Dina menggigit bibir. Ancaman itu bukan teriakan. Bukan sumpah serapah. Itu janji. Malam itu, setelah semua pergi, Faris duduk sendiri di ruang tamu. Vita berdiri di dekat jendela. Kamu yakin? Tanya Faris lirih. Vita mengangguk. Aku tidak bisa mundur lagi. Faris menutup mata. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sampingmu. Vita menoleh. Untuk pertama kalinya setelah lama, ada air mata yang jatuh bukan karena luka, melainkan karena kelegaan yang tertunda. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, hari pembuktian yang sebenarnya belum datang. Ruang makan itu tidak pernah terasa sedingin malam ini. Lampu gantung kristal yang biasanya memantulkan cahaya hangat kini justru memantulkan bayangan wajah-wajah tegang, mata yang saling curiga, dan rahang yang mengeras menahan emosi. Meja panjang dari kayu jati itu, yang selama ini menjadi simbol kehormatan keluarga Faris, malam ini berubah menjadi medan perang tanpa senjata. Vita duduk tegak di kursinya. Tidak lagi menunduk. Tidak lagi menggenggam ujung meja dengan tangan gemetar. Tidak lagi menahan napas setiap kali Ibu Wati berdehem sinis. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Ibu Wati gelisah. Apa maksudmu meminta kami semua berkumpul malam-malam begini? Tanya Ibu Wati akhirnya, suaranya dingin namun terdengar dipaksakan. Ibu capek. Seharian ini banyak urusan. Vita mengangkat pandangannya perlahan. Aku tahu, Bu, jawabnya lembut. Karena itu aku pikir, sudah waktunya semua urusan juga dibereskan. Faris menoleh cepat ke arah istrinya. Alisnya berkerut. Ada perasaan tidak enak yang sejak sore tadi menggerogoti dadanya. Vita, maksud kamu apa? Suaranya ditahan, hampir berbisik. Vita tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Faris lihat sebelumnya. Tenang, Mas, katanya pelan. Aku cuma ingin, jujur. Untuk pertama kalinya. Kata jujur itu menggantung di udara seperti ancaman. Rani, adik ipar Vita, menyilangkan tangan di dada, wajahnya penuh ketidaksabaran. Kalau cuma mau drama, bilang saja. Aku masih ada janji. Vita menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam, namun tetap tenang. Kamu boleh pergi nanti, katanya.
Setelah aku selesai bicara tentang tas yang kamu pakai sekarang. Rani refleks menutup tas mahal di pangkuannya. Apa maksudmu? Suaranya meninggi. Vita tidak langsung menjawab. Ia meraih ponselnya dari tas sederhana yang ia bawa, tas yang selama ini menjadi bahan ejekan keluarga ini. Jarinya bergerak pelan, sangat terkontrol. Lalu, layar ponsel itu ia letakkan di tengah meja. "Bu," katanya sambil menatap lurus ke arah Ibu Wati. "Masih ingat waktu Ibu minta uang untuk mengganti lemari dapur karena katanya rayap?" Ibu Wati terdiam sepersekian detik. "Ya, lalu?" Vita menggeser layar ponsel sedikit. Tampak tangkapan layar transfer bank. 30 juta rupiah, ucap Vita tenang. Masuk ke rekening ibu. Tapi yang dibeli, lemari dapur, atau set perhiasan emas yang sekarang ibu pakai. Suara kursi bergeser keras. "Kurang ajar," bentak Ibu Wati sambil berdiri. "Berani-beraninya kamu." "Aku belum selesai, Bu," potong Vita. Suaranya tidak meninggi, tapi tegas. Sangat tegas. Faris ikut berdiri. "Vita, cukup. Jangan kurang ajar sama ibu." Vita menoleh ke arah suaminya. Tatapan itu membuat Faris membeku. "Mas," katanya lirih. "Selama ini, siapa yang bayar cicilan rumah ini?" Faris terdiam. Siapa yang setiap bulan mentransfer uang ke rekening ibu tanpa pernah bertanya dipakai untuk apa? Hening. Siapa yang menutup utang kartu kredit Mas waktu Mas gagal proyek dan tidak berani cerita ke siapapun? Napas Faris tercekat. Rani berdiri dengan wajah memerah. "Kak Faris, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau cari muka." Vita menoleh cepat ke arah Rani. Kali ini, suaranya mengeras. "Sepatu yang kamu pakai itu," katanya, "aku yang belikan. Lewat rekening atas namaku. Bukti transfernya, mau aku tunjukkan juga." Rani terhuyung mundur satu langkah. "Jam tanganmu, Mas." Vita kembali bicara, suaranya kini bergetar tipis. "Hadiah ulang tahun yang ibu banggakan ke tetangga. Itu juga uangku." Tangannya mengepal di bawah meja. "Selama bertahun-tahun, aku diam. Aku menunduk. Aku terima semua hinaan." Ia menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap stabil. "Aku disebut menantu gagal. Disebut beban. Disebut perempuan miskin yang cuma numpang hidup." Ia mengangkat kepalanya lebih tinggi. "Padahal, aku yang membiayai hidup kalian." Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Boom. Ibu Wati terduduk kembali di kursinya. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Faris menatap Vita seolah melihat orang asing. Kamu bohong, kan?" Suaranya pecah. "Vita, bilang ini bohong." Vita tersenyum pahit. "Mas," katanya lirih. "Kalau aku bohong, kenapa semua bukti ada di tanganku?" Ia menggeser ponselnya lagi. Kali ini, berjejer bukti transfer, mutasi rekening, tanggal, nominal, semuanya jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Tangis Rani pecah lebih dulu. Ini salah paham. "Kak Faris, aku nggak tahu." "Tidak tahu?" Suara Vita akhirnya meninggi. "Kamu tahu betul setiap kali kamu minta uang, aku yang transfer. Tapi tetap saja kamu memanggilku perempuan murahan di belakang." Tangannya bergetar hebat kini. "Aku lelah." Suaranya melemah. Sangat lelah. Ia berdiri perlahan. "Aku tidak menuntut terima kasih," katanya pelan. "Aku cuma ingin dihentikan dari dihina." Faris melangkah mendekat. "Vita, aku nggak tahu selama ini kamu sejauh ini." "Kamu tahu, Mas," potong Vita lirih. "Kamu cuma memilih tidak peduli." Kata-kata itu menghantam Faris lebih keras daripada tamparan. Ibu Wati tiba-tiba berdiri, suaranya parau. "Jadi, semua ini maksudmu mau mempermalukan ibu?" Vita menatapnya lama. "Tidak, Bu," jawabnya tenang. "Aku hanya berhenti menutupi kebenaran." Ia meraih tasnya. "Mulai malam ini," lanjutnya, "aku tidak akan lagi membiayai kebohongan." Faris panik. "Vita,
Kamu mau kemana? Vita menoleh di ambang pintu. Ke tempat yang tidak menganggapku gagal, katanya. Pintu tertutup pelan, namun bunyinya terdengar seperti runtuhnya sebuah dinasti. Dan di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, keluarga Faris menyadari, yang selama ini mereka injak, adalah fondasi hidup mereka sendiri. Rumah itu terasa asing sejak pintu ditutup oleh tangan Vita. Tidak ada lagi suara langkah kakinya di pagi hari. Tidak ada aroma masakan sederhana yang selalu memenuhi dapur. Tidak ada sosok yang diam-diam memastikan semua tagihan terbayar tanpa suara. Yang tersisa, hanya sunyi yang menekan dada. Faris duduk di ruang tamu sejak subuh. Jas kerjanya masih tergantung rapi, tak tersentuh. Ponselnya bergetar berkali-kali, panggilan kantor, pesan rekan kerja, namun ia tak sanggup mengangkat satupun. Pikirannya penuh oleh satu hal. Sejak kapan aku hidup dari pengorbanan perempuan yang kuanggap lemah? Di kamar, Ibu Wati terbaring dengan mata terbuka. Pandangannya kosong menatap langit-langit. Kalimat Vita semalam terus terngiang, menusuk lebih tajam dari hinaannya sendiri. Yang selama ini kalian injak, adalah fondasi hidup kalian sendiri. Tangannya bergetar ketika meraih ponsel. Saldo rekeningnya, nyaris kosong. Tidak mungkin, gumamnya panik. Ia mencoba membuka aplikasi lain. Rekening tabungan, kartu kredit, semuanya terhenti. Faris, jeritnya pecah, tanpa wibawa, tanpa kekuasaan. Faris tersentak. Ia berlari ke kamar ibunya. Kenapa, Bu? Ibu Wati menunjukkan layar ponselnya dengan wajah pucat. Uangnya tidak bisa ditarik. Faris menelan ludah. Ia tahu jawabannya, tapi berharap salah. Ia membuka rekening pribadinya sendiri. Kosong. Napasnya tercekat. Dunia seolah runtuh tepat di bawah kakinya. Rani muncul dengan wajah panik. Kak, butikku nelpon. Katanya pembayaran bulan ini belum masuk. Supplier ancam putus kontrak. Faris memejamkan mata kuat-kuat. Satu persatu, dampaknya datang. Tanpa Vita, roda itu berhenti berputar. Kita harus bicara sama dia, ucap Ibu Wati dengan suara melemah. Kamu suaminya. Dia nggak mungkin tega. Tega? Faris tertawa pahit. Bu, selama ini, siapa yang tega sama siapa? Ibu Wati terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Siang harinya, Faris berdiri di depan sebuah rumah kontrakan sederhana. Alamat yang ia dapat dari satpam kantor lama Vita. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Dadanya sesak. Apa hakku datang? Pintu terbuka sebelum ia mengetuk. Vita berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi posturnya tegak. Lebih kuat dari sebelumnya. Mas, katanya singkat. Faris menunduk. Aku, boleh masuk. Vita menggeser pintu sedikit. 5 menit. Ruang tamu kecil itu sangat kontras dengan rumah besar yang ia tinggalkan. Namun di sana, ada ketenangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku minta maaf. Faris berkata cepat, takut kehabisan waktu. Aku bodoh. Aku gagal jadi suami. Aku tidak butuh permintaan maaf. Potong Vita pelan. Aku butuh kejujuran. Sekarang. Faris terdiam lama. Lalu berkata lirih, aku iri sama kamu, karena kamu kuat. Dan aku membiarkan ibuku menginjakmu agar aku terlihat lebih tinggi. Air mata Vita jatuh. 1. Lalu 2. Aku mencintaimu, Mas, katanya parau. Tapi aku tidak bisa terus mati pelan-pelan di rumah itu. Faris mengangguk, bahunya gemetar. Aku tahu. Ia berdiri. Terima kasih. Karena pernah menyelamatkanku, katanya tulus. Kali ini, biarkan aku belajar berdiri sendiri. Vita menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Pintu tertutup kembali. Namun kali ini, bukan dengan ledakan, melainkan dengan keputusan. Dan di luar sana, Faris sadar, kehilangan terbesar dalam hidupnya. Bukan uang, bukan rumah, bukan harga diri, melainkan perempuan yang terlalu lama ia anggap
akan selalu ada. Pagi itu datang tanpa suara gaduh. Tidak ada teriakan. Tidak ada hinaan. Tidak ada langkah kaki yang tergesa. Vita duduk di dekat jendela rumah kontrakan kecilnya, secangkir teh hangat di tangan. Cahaya matahari menyelinap lembut, menyentuh wajahnya yang masih menyimpan sisa lelah, namun juga ketenangan yang baru ia kenal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak bangun dengan rasa takut. Ia tidak lagi memikirkan apakah hari ini ia akan direndahkan. Tidak lagi menghitung kata-kata agar tidak menyinggung. Tidak lagi menyusun senyum palsu demi bertahan. Ia hanya bernapas. Dan itu cukup. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Mas Faris, aku sudah bicara dengan ibu. Tidak mudah, tapi aku akan bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Terima kasih sudah membuka mataku. Vita menatap layar itu lama. Jari-jarinya sempat bergetar. Lalu ia meletakkan ponsel tanpa membalas. Bukan karena benci, melainkan karena ia akhirnya belajar. Tidak semua hal harus dijawab. Siang itu, Vita melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Ia menuju sebuah gedung sederhana bertuliskan Lembaga Keuangan Mikro. Tempat yang dulu hanya ia kunjungi diam-diam, menyembunyikan pekerjaannya agar tidak melukai ego siapapun. Kini, ia masuk dengan kepala tegak. Selamat pagi, Bu Vita, sapa resepsionis ramah. Direktur sudah menunggu. Vita tersenyum tipis. Ruang rapat itu kecil, namun penuh peluang. Di sana, untuk pertama kalinya, ia bicara tentang rencana, visi, dan masa depan, bukan tentang bertahan, melainkan bertumbuh. Aku ingin membangun sistem pembiayaan untuk perempuan-perempuan yang tidak punya suara, ucap Vita mantap. Perempuan yang bekerja keras, tapi selalu dianggap kurang. Beberapa orang di ruangan itu terdiam. Lalu satu persatu, mengangguk. Di tempat lain, rumah besar keluarga Faris perlahan kehilangan gemerlapnya. Barang-barang mewah dijual satu persatu. Bukan untuk gaya hidup, melainkan bertahan hidup. Ibu Wati kini lebih banyak diam. Tidak lagi berteriak. Tidak lagi menghakimi. Setiap sudut rumah seakan mengingatkannya pada satu sosok yang dulu ia remehkan. Perempuan yang ia kira lemah. Ternyata penopang segalanya. Suatu sore, Faris berdiri di depan cermin. Wajahnya lebih kurus, matanya lebih jujur. Ia bukan lagi pria yang bersembunyi di balik nama keluarga. Ia sedang belajar menjadi manusia. Dan Vita berdiri di balkon kecil rumahnya, memandang langit senja. Angin menyibak rambutnya perlahan. Tidak ada lagi beban di dadanya. Ia tersenyum, senyum yang tidak perlu pengakuan siapapun. Terima kasih, bisiknya pada dirinya sendiri. Terima kasih karena bertahan. Terima kasih karena berani pergi. Terima kasih karena akhirnya memilih diri sendiri. Di dunia yang sering menilai perempuan dari asal-usul dan status, Vita membuktikan satu hal sederhana namun kuat. Bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang berapa lama kita berani berhenti membiarkan diri diinjak. Dan hari itu, Vita resmi menjadi perempuan yang tidak lagi meminta izin untuk bahagia. Tama.